Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Kisah akan berfokus pada seorang wanita bernama Olivia yang sedang berada di bandara kota Vancouver, Kanada. Ia merasa kesal karena penerbangannya ke kota Inuvik harus ditunda sampai besok. Padahal dirinya sudah naik 2 penerbangan dari New York, Amerika Serikat hingga sampai ke sini. Untungnya ada 2 pria yang kebetulan mau pergi ke kota Inuvik. Mereka akan menaiki pesawat kecil. Yang jaket biru bernama Sam dan yang berjaket coklat bernama George. George adalah pilotnya. Olivia sungguh bersyukur bisa menumpang pada pesawat mereka. You a nervous flyer? Sam sungguh baik. Ia memberikan sebotol air minum dan snack kepada Olivia karena katanya mereka akan sampai malam hari di Inuvik. Tak banyak toko yang buka pada malam hari. Karena perjalanannya cukup lama, Olivia memutuskan untuk tidur siang. Tapi selang 1 jam kemudian, Olivia pun terbangun karena merasakan guncangan pada pesawat. Entah apa yang terjadi. Kalau Olivia tidak salah dengar, Sam dan George mengatakan tentang kerusakan dan kosongnya bahan bakar. Olivia berhasil selamat dan tidak mengalami luka apapun karena ia duduk di belakang memakai sabuk pengaman serta pendaratannya di air, bukan di darat. Tetapi George malang sekali kakinya tertusuk besi pesawat dan juga mengalami pendarahan di dalam tubuhnya. Alhasil, dia meninggoy dan tidak bisa diselamatkan. Sedangkan Sam sudah keluar dari pesawat duluan. Tapi ternyata pria itu tidak bisa berenang. Saat mau ditolong oleh Olive pun malah panik si Sam ini, membuat Olivia kesulitan menolongnya. Ya, meskipun pada akhirnya Olivia berhasil membuat Sam tenang. Dan kemudian wanita itu bisa dengan mudah membawa Sam berenang menuju tepi danau. Tetapi ketika sampai di daratan, Olivia mendapati Sam tidak sadarkan diri. Usut punya usut ada sebuah logam yang menancap di kakinya Sam, mengakibatkan pendarahan yang membuat pria itu kehilangan banyak darah. Jika logam itu dicabut, maka darah yang keluar akan semakin banyak. Hingga Olivia pun melakukan pertolongan dengan cara turniket, mengikat paha kaki Sam sekuat mungkin agar pendarahannya terhenti. Setelah itu, Olive mencoba mendengarkan detak jantung Sam karena takut pria itu meninggoy. Syukurlah Olive masih bisa mendengar detak jantungnya. Wanita itu segera mengecek ponselnya untuk meminta bantuan. Akan tetapi, karena dia berada di tempat yang sangat pelosok, ponselnya tidak mendapatkan sinyal. Olivia mencoba pergi ke atas bukit, namun hasilnya sama saja, tidak ada sinyal satupun. Karena sudah sangat putus asa, Olivia berteriak sekuat-kuatnya, memanggil siapapun yang bisa mendengarnya, meminta pertolongan. Tetapi tentunya tidak ada satupun orang yang bisa mendengarnya karena Olivia berada di tempat antah berantah yang masih jauh dari kota Inuvik atau kota lainnya. Olive kembali ke tempat tadi. Ia mencoba menyalakan api menggunakan korek yang ditemukannya di kantong baju Sam. Namun, korek itu sudah rusak akibat terkena air. Di sela-sela kemarahannya, Olive menemukan snack yang diberikan Sam sebelumnya saat berada di pesawat. Hanya itulah satu-satunya persediaan makanan Olive untuk saat ini. Ketika hari sudah gelap, Olive mengambil dedaunan dari pohon di hutan untuk ia jadikan selimut. Dan Olive pun berbaring di samping tubuh Sam, beralaskan tanah dan berselimutkan dedaunan. Singkat cerita, hari sudah terang lagi. Ini adalah hari kedua Olivia terjebak di tempat antah berantah. Sam pada akhirnya tersadar. Tapi pria itu merintih kesakitan, bukan karena kakinya yang terluka, tapi ternyata karena tubuhnya Sam juga mengalami pendarahan di dalam.
Maafkan aku, Olive. Tidak akan ada yang mencari kita. Tidak ada siapapun yang tahu kita di sini. Dan kau sendirian. Setelah mengucapkan itu, Sam pun meninggoy dunia. Olivia tentu saja sangat frustasi. Apalagi ia tidak mengerti kenapa Sam berkata tidak akan ada yang mencari mereka. Di bagian akhir episode 1, diperlihatkan Olivia menemukan sebuah foto USG janin di air. Itu adalah miliknya. Dan rupanya Olive sedang hamil, teman-teman. Mungkin masih trimester pertama. Lalu siapakah suaminya? Keep breathing bersambung. Olivia memandang jauh ke tengah danau, mengingat lokasi di mana pesawatnya jatuh. Ia kepikiran mungkin di dalam pesawat itu terdapat telepon satelit dan radio yang bisa Olive gunakan untuk meminta bantuan. Tanpa pikir panjang, Olive melepaskan pakaiannya agar tidak basah. Tapi sepatunya dipasang lagi, guys. Gak ngerti saya, sebegitu cintanya orang-orang barat sama sepatu. Bukannya kalau berenang itu lebih enak nyeker aja ya. Namun baru aja Olivia nyemplung beberapa detik, ia sudah naik lagi ke permukaan. Karena suhu airnya benar-benar sangat dingin. Apalagi hari masih pagi. Maka dari itu Olivia pun memakai waktunya untuk merangkai sebuah rakit menggunakan kayu-kayu dari hutan sebagai bahan. Seharian Olive mengerjakannya, sampai-sampai hari terlihat sudah mau gelap lagi. Tapi gak apa-apa, yang penting rakitnya beres. Namun sayangnya rakit itu terlalu berat untuk diangkat. Olive tidak bisa memindahkannya ke air, tenaganya tidak cukup kuat. Alhasil wanita itu merasa kesal dan frustasi. Ketika hari sudah gelap, Olivia merenung mengingat momen makan malamnya bersama Danny, suaminya. Ia menyantap makanan yang enak. Sedangkan sekarang Olive hanya bisa memakan snack coklat pemberian Sam. Itu pun harus Olive hemat-hemat. Karena ia tidak tahu kapan dirinya bisa diselamatkan atau menemukan makanan lain. Hari pun berganti lagi. Ini sudah hari ketiga Olivia terdampar dan terjebak di tempat antah berantah. Pada hari itu akhirnya Olive memantapkan diri untuk berenang ke tengah danau. Hanya menggunakan sebuah batang kayu sebagai pelampung. Sebenarnya Olivia bisa saja berenang tanpa pelampung. Hanya saja nanti saat ia mengambil sesuatu dari pesawat, jika ada pelampung akan mudah bagi Olive untuk menyimpan barang-barangnya di pelampung. By the way, Olive kali ini tidak melepas pakaiannya karena jika tanpa pakaian, suhu dingin dari air danau semakin terasa. Ketika dirinya sudah sampai di tempat pesawat jatuh, menyelamlah Olive ke bawah air. Pertama-tama, ia mengambil 2 tas milik Sam dan George, kemudian menyimpannya terlebih dahulu di pelampung. Lalu di selaman yang kedua, Olivia mencoba untuk mengambil radio yang berada di kokpit pesawat. Akan tetapi tidak bisa. Radio itu sudah terpasang dengan kuat, jadi Olive tidak bisa mengambilnya. Ia keburu kehabisan napas. Dan sempat terjadi drama kaki Olive nyangkut di jaring pesawat. Hampir saja wanita itu meninggoy kalau tidak bisa melepaskan jaring di kakinya dengan tepat waktu. Ketika Olive sedang berenang untuk kembali ke tepian, ia terkejut melihat ada seekor beruang yang datang. Beruang itu dengan seenaknya memakan snack coklat milik Olive. Kemudian di saat si beruang hendak menghampiri mayat Sam, Olivia berteriak sekencang-kencangnya untuk membuat beruang itu takut. Untungnya berhasil, si beruang pun beranjak meninggalkan pantai danau. Beberapa saat kemudian Olivia sudah sampai di tepian dengan membawa 2 buah tas milik George dan Sam, juga 1 tas miliknya. Ketika Olive membuka tas kepunyaannya, tak ada satupun barang yang berguna. Tak ada satupun makanan yang ia bawa. Setelah itu Olive pun membuka tas milik George dan Sam. Secara mengejutkan, isi tas mereka hanyalah setumpuk uang dan juga puluhan toples obat narkoboy. Ternyata
George dan Sam ini merupakan penyelundup. Biasanya penyelundup tidak mencatat penerbangan mereka, sehingga tidak akan ada satupun petugas bandara yang menyadari kalau pesawat George dan Sam tidak berhasil sampai. Itulah alasan Sam sebelum mati berkata tidak ada yang tahu mereka di sini. Alamak. Namun Olivia tidak bisa menyerah begitu saja. Setelah itu dia mengumpulkan niat untuk menarik mayatnya Sam ke tempat yang agak jauh, lalu menguburkannya. Olivia juga memanfaatkan tumpukan uang milik Sam untuk membuat api, menggunakan kacamata agar cahaya matahari menjadi fokus dan bisa membakar uangnya. Betapa senangnya Olivia sekarang punya api, sehingga ketika malam tiba dirinya tidak akan kedinginan lagi. Tetapi wajah Olivia segera berubah murung saat menyadari kalau dirinya kelaparan sekarang. Apa yang harus Olive lakukan untuk mendapatkan makanan? Keep reading bersambung. Hari keempat Olivia terdampar di tempat antah berantah. Ia nampak sangat kelaparan. Bahkan Olive menjilati bungkus snack miliknya yang kemarin itu dimakan beruang. Selain lapar, Olive juga mulai haus. Ia lantas mengosongkan toples obat narkoboy untuk diisi dengan air. Jika kalian bertanya-tanya kok bisa setelah 3 hari Olive baru merasakan haus, saya juga gak ngerti guys. Tapi katanya sih menurut keterangan dari internet, tubuh manusia sebenarnya bisa bertahan tanpa air selama sekitar 3 hari, tergantung kondisi fisik dan cuaca di sekitarnya. Jadi mungkin saja Olivia baru benar-benar merasa haus di hari ketiga, karena sebelumnya tubuhnya masih menahan dengan sisa cairan dari makanan atau udara lembab di sekitar tempat ia terdampar. Setelah itu, Olive mengambil air dari aliran sungai. Tapi dia tidak bisa langsung meminumnya karena sedang hamil. Airnya harus dalam kondisi steril. Lantas Olive pergi ke area hutan untuk mencari sesuatu yang bisa dijadikan tempat merebus air. Untungnya Olive menemukan puing-puing pesawat yang jatuh saat mengenai pepohonan. Dia mengambil sebongkah besi yang kemudian ia bentuk agar bisa menampung air. Direbuslah airnya menggunakan wadah itu hingga mendidih. Olivia terlihat sangat senang. Tapi si Olive ini agak lain, masa wadahnya mau diambil pakai tangan kosong? Ya panas lah. Terus setelah itu Olive membuat sebuah cara untuk mendinginkan wadahnya, yaitu Olive membuat api unggun lain, sedangkan api unggun yang digunakan untuk merebus air dipadamkan olehnya, agar wadah airnya dingin. Dan setelah itu Olive bisa memindahkan air matangnya dengan aman ke dalam toples, lalu meminumnya dengan sangat nikmat. Padahal kan bisa saja pakai apa gitu, pakai baju buat memegang wadahnya biar gak panas. Dan setelah itu karena Olivia sangat lapar, ia mencoba untuk menangkap ikan di danau menggunakan tangan kosong. Ya gak akan bisa lah, kalau beruang atau kucing mungkin bisa. Tidak kehabisan akal, Olivia akhirnya membuat sebuah pancing menggunakan sebuah ranting kayu dan juga benang gigi sebagai tali pancingnya. Untuk kailnya sendiri, Olivia punya jarum yang bentuknya kurang lebih mirip lah dengan kail pancing. Dan umpannya, Olive menggunakan serangga. Kemudian Olive pun mulai memancing. 1 menit, 2 menit berlalu. Olive terus menunggu dengan sabar. Hingga tanpa disangka, kail pancingannya berhasil dilahap seekor ikan. Tapi sayangnya tali pancing yang terbuat dari benang gigi itu tidak cukup kuat dan malah putus saat Olivia berusaha menarik ikannya. Di situ Olive kesal sekali bukan main. Namun karena lapar Olive tidak bisa menyerah. Pada akhirnya wanita itu memutuskan pergi masuk ke hutan untuk mencari tumbuhan atau buah apapun yang bisa dimakan. Setelah mencari cukup lama, barulah Olive bisa menemukan tumbuhan beri-berian. Ia memetiknya dan menyimpannya ke dalam toples. Singkat cerita, saat sudah kembali ke tepi danau, Olive berhasil mengumpulkan 3 jenis buah beri berdasarkan warnanya. Ada yang hitam, merah, dan biru. Iya, saya tahu kok bukan itu nama warnanya, tapi biar simpel aja ya guys.
Saat Olive mencicipi yang hitam, rasanya sangat pahit dan Olive langsung melepehkannya disertai dengan kumur-kumur. Kemudian Olive mencicipi buah beri yang berwarna merah. Dan good, rasanya manis. Olive pun segera menyantapnya sampai habis. Namun di malam hari saat dia hendak tidur, tiba-tiba Olive muntah. Perutnya mengeluarkan buah beri yang tadi ia makan. Sepertinya meskipun manis, buah beri yang berwarna merah itu tidak berarti aman untuk dimakan. Ketika Olive tertidur lelap, ia bermimpi melihat beruang yang sedang lahap memakan buah beri di hutan. Sehingga pada keesokan harinya, di hari kelima Olive terjebak di tempat antah berantah, dia pun segera mengecek kotoran si beruang yang sempat mampir beberapa hari sebelumnya ke sini. Dan benar saja di dalam kotoran itu terdapat biji-bijian buah beri. Olive pun segera mengecek biji buah beri berwarna biru yang belum sempat ia coba. Dan ternyata hasilnya cocok. Sekarang Olive menjadi tahu buah beri mana yang aman untuk ia makan. Setelah mengetahui itu, pergilah lagi Olive ke hutan untuk memetik buah beri berwarna biru lebih banyak. Lalu hujan pun turun di momen itu, cukup deras. Ketika Olivia kembali ke pantai danau, dia langsung mengosongkan beberapa toples narkoboy untuk menampung air hujan. Mungkin kalau air hujan di sana tidak perlu dimasak dulu guys, bisa langsung diminum. Singkat cerita, hujan itu berhenti saat hari sudah mulai gelap. Di momen itu Olive tiba-tiba kepikiran sesuatu. Dia langsung bergegas pergi lagi ke hutan untuk menaiki bukit, sambil menandai rute yang dilaluinya agar nanti tidak tersesat menggunakan tali berwarna merah. Entah tali entah apa itu guys, sebut saja tali ya. Dan ketika Olive sudah sampai di puncak bukit, ia langsung melebarkan pandangannya ke segala penjuru untuk mencari petunjuk apapun yang bisa ia temukan di malam hari. Lalu secercah harapan pun muncul tatkala Olive melihat sebuah kilauan cahaya yang memantul di langit. Letaknya lumayan jauh dan Olive menduga bahwa itu adalah pantulan cahaya lampu-lampu dari sebuah perkotaan. Apakah Olive akan mencoba untuk pergi ke sana? Lalu sedikit info, jika kalian sesekali melihat ada sosok Sam di dekat Olive, itu hanyalah halusinasi wanita itu ya guys. Episode 3 ini ditutup dengan flashback di saat Olive tengah membereskan ruangan kerja ayahnya. Dan di sana tanpa sengaja Olive menemukan tumpukan surat yang selama ini selalu dikirim oleh ibunya Olive. Tapi ayahnya Olive tidak pernah menyampaikannya. Diceritakan bahwa ibunya Olive meninggalkannya saat kecil dan tidak pernah kembali. Maka dari itu ketika Olive menemukan surat tersebut dan salah satu surat yang terbaru mengatakan bahwa ibunya Olive sedang berada di Inuvik, dia pun langsung memutuskan untuk pergi ke Inuvik demi menemui sang ibu. Tapi yang terjadi malah Olive harus terdampar di tempat yang jauh dari manapun. Keep breathing bersambung. Hari ke-6 Olivia terjebak di tempat antah berantah. Di hari itu pagi-pagi sekali Olive mengemas barang-barangnya dan juga persediaan untuk selama perjalanan. Pertama-tama, Olive mendaki dulu puncak bukit sebelumnya untuk mengetahui ke arah mana dia harus pergi. Setelah merasa yakin, wanita itu pun segera berangkat menuju tempat cahaya semalam berada. Meskipun Olive tahu perjalanan itu akan memakan waktu kurang lebih 3 atau 4 hari. Lalu setelah dia berjalan cukup lama, di sebuah tempat wilayah hutan, Olivia menemukan sebuah jejak sepatu manusia. Ia nampak tak percaya, sekaligus sangat senang. Diikutilah jejak itu, sambil memanggil-manggil siapapun meminta pertolongan. Tapi harapannya seketika pupus, di saat Olive menemukan seutas tali berwarna merah. Itu adalah tali yang Olive gunakan untuk menandai jalan ke puncak bukit. Yang berarti perjalanan Olive sekitar 1 jam tadi malah membawanya kembali ke tempat semula. Lalu jejak sepatu yang ia temukan adalah jejak sepatu Olive sendiri. Di situ Olive frustasi bukan main, karena ternyata saat berada di dalam hutan sangatlah sulit untuk bisa berjalan lurus. Beruntung Olive tidak nyasar ke tempat lain. Olive lalu mengingat kilasan masa lalu saat dirinya diantar oleh ibunya ke sekolah. Dan hari itu adalah pelajaran pramuka. Hari itu, guru pramuka mengajarkan Olive dan teman-temannya tentang cara membuat kompas dari sebuah jarum yang digesek-gesek ke magnet. Kemudian ditusukkan ke gabus agar bisa mengambang di air. Lalu boom, jarum itu langsung bisa menunjuk ke arah utara dan selatan.
Di masa sekarang Olivia langsung saja gurung-gusuh menggeledah isi tasnya dan beruntungnya dia karena Olive selalu membawa jarum di dalam tas. Masalahnya sekarang adalah magnet. Olive kesulitan mencari magnet. Tas dan dompetnya tidak ada yang pakai magnet. Tapi setelah diingat-ingat, jam tangan milik mendiang Sam itu terdapat magnetnya. Jadi Olive pun melesat untuk mengambilnya. Digosok-gosokkanlah si jarum ke magnet. Setelah itu Olive menusukkannya ke sebuah gabus dari alat make upnya. Lalu bam, berhasil men. Olive sangat senang sekali. Setelah itu ia langsung gas saja berangkat. Di awal-awal Olive sangat optimis. Ia terus saja berjalan mengikuti petunjuk dari kompas jarum. Entah berapa jam sudah berlalu, Olive baru menyadari kalau dirinya bisa saja tersesat meskipun menggunakan petunjuk arah dari kompas. Maka dari itu, ia mulai menandai jalan yang dilaluinya dengan menjatuhkan barang-barang yang ada di dalam tas. Selang 1 jam kemudian, mimpi buruk terbesar Olive terjadi. Dia malah kembali ke jalan yang pernah dilaluinya sebelumnya, terbukti dengan adanya segepok uang yang sempat Olive jatuhkan. Dia buru-buru melihat kompas jarumnya, dan ternyata efek magnet pada jarum itu tidaklah permanen. Olive sangat menyesal karena dirinya tadi tidak membawa jam tangan kepunyaan Sam, sehingga sekarang Olive tidak bisa mengaktifkan kembali efek magnet pada jarumnya. Satu-satunya pilihan Olive adalah mencoba kembali ke pantai danau untuk mengambil jam tangan tersebut. Namun Olive sendiri tidak yakin apakah dirinya bisa kembali ke sana tanpa tersesat. Di momen itu, tiba-tiba saja Olive mendengar suara ranting dan bunyi kerosak-kerusuk tak jauh dari tempatnya. Takut jika itu adalah makhluk buas, Olive buru-buru berlari dan mencoba memanjat sebuah pohon. Tapi dahan yang ia pegang malah patah, sehingga Olive pun berakhir jatuh dengan kedua kaki yang tertahan di dahan pohon. Untung saja hewan yang Olive takutkan itu ternyata hanyalah seekor rakun yang ramah. Wanita itu langsung tertawa. Sedikit flashback kembali diperlihatkan, melanjutkan flashback yang tadi. Jam sekolah sudah berakhir, tapi ibunya Olive belum menjemput. Dan karena hari sudah sore, Olive kecil sudah bosan menunggu terlalu lama. Dia pun memutuskan untuk pulang jalan kaki. Jarak ke rumah cukup jauh. Hari sudah malam ditambah turun hujan, Olive terus berjalan menyusuri kota. Hingga pada akhirnya Olive pun sampai di rumah. Ayahnya tampak terkejut karena mengira istrinya telah menjemput Olive dan mengajaknya pergi ke bioskop karena sebelumnya ibu Olive sudah menjanjikannya. Tapi ternyata ibunya Olive baru saja pulang shopping sendirian. Si ayah terlihat sangat marah. Namun ibunya Olive ini seakan merasa tidak bersalah. Si ibu bisa begitu mungkin karena dia mengidap suatu penyakit yang tidak dijelaskan secara rinci di series ini. Mungkin demensia atau apa entahlah. Kayaknya masih ibu lupa kalau hari itu ia harus menjemput Olive dan mengajaknya nonton ke bioskop. Flashback berakhir. Di masa sekarang hari sudah berganti. Ini adalah hari ke-7 Olive terdampar di tempat antah berantah. Pada pagi itu, tiba-tiba saja Olive mendengar suara pesawat kecil yang terbang di atas. Olive langsung saja mengambil cermin miliknya dan berusaha berlari sambil mengarahkan cerminnya ke pesawat. Berharap siapapun yang ada di pesawat itu bisa melihat kilauan cahaya dari cermin. Olive terus berteriak meminta pertolongan. Dia berlari tanpa henti. Hingga tanpa sadar wanita itu melangkah ke sebuah lubang. Keep breathing bersambung. Olivia terbangun dari pingsannya. Di sana ia mendapati kepalanya berdarah. Lalu ada batu besar yang menindih bagian kakinya, membuat Olive tidak bisa bergerak kemana-mana. Wanita itu meraih tas yang terjatuh tak jauh dari tempat yang berada, mengambil selembar kain untuk mengikat kepalanya agar pendarahannya berhenti. Lalu setelah itu, meskipun tubuhnya terasa lemas, tapi Olive mencoba dan berusaha menghancurkan batu yang menindihnya dengan cara memukul-mukulnya menggunakan bebatuan lain. Di momen itu, Olive mengingat masa lalu ketika ibunya pergi meninggalkan dia dan juga ayahnya. Olive kecil tidak terima, bahkan ia mulai mogok makan dan menyalahkan ayahnya atas kepergian ibunya.
Ayahnya Olive kadang-kadang sampai emosi dan membentak putrinya itu. Meski begitu, ayahnya Olive tidak pernah memukul dan selalu berusaha bersabar menghadapi Olive. Di masa sekarang, hari terlihat sudah mulai gelap. Olive sudah tidak kuat lagi memukul-mukul batu. Lagi pula, usahanya itu sangat sia-sia karena batu besar yang menindihnya itu begitu keras dan tidak mau hancur. Saat ini Olive sangat kelaparan, kehausan, dan juga kesakitan. Halusinasi sosok ibunya muncul dan mulai menghasut Olive untuk menelan obat narkoboy sampai overdosis lalu meninggoy, agar penderitaan Olive bisa berakhir saat itu juga. Namun Olive tidak mau menyerah begitu saja. Pada keesokan harinya, hari ke-8 Olive terjebak di tempat antah berantah. Dia kembali mencoba untuk menghancurkan batu besar yang menghimpit kakinya. Berkali-kali Olive coba tanpa henti, sambil dirinya mengingat kilasan saat Olive bertengkar dengan Danny. Olive selalu menjaga jarak dan selalu berusaha tidak terlalu dekat dengan Danny, karena Olive tidak ingin merasakan sakit hati lagi ditinggal oleh orang yang sangat ia sayangi. Kehilangan ibunya di masa lalu membuat Olive sangat trauma yang membekas sampai sekarang. Bahkan di momen itu, Olive ingin mengakhiri hubungannya dengan Danny karena Olive tidak ingin lagi terlibat dengan perasaan. Apalagi jika semakin jauh dan semakin sayang kepada Danny, maka akan semakin sulit merelakan. Di masa sekarang, siapa sangka usaha Olive akhirnya membuahkan hasil. Sebagian kecil bebatuannya hancur, yang membuat Olive bisa menarik kakinya dari bawah batu itu. Meskipun di situ juga butuh perjuangan yang tak mudah. Setelah berhasil melepaskan diri dari batu, Olive sangat lega dan bersyukur. Tapi kemudian dia kembali dibuat bingung setengah mati tentang bagaimana caranya Olive naik lagi ke permukaan, karena lubang tersebut rupanya cukup dalam. Lagi-lagi sosok ibunya Olive kembali membujuk Olive untuk mengakhiri hidupnya. Namun saat ia mengingat bahwa dirinya saat ini tengah mengandung anak Danny, membuat Olive tidak bisa menyerah dan akan tetap berusaha untuk bertahan hidup. Wanita itu sangat marah kepada ibunya. "Aku mengalami trauma yang sangat berat, semuanya gara-gara ibu," teriak Olive sambil melemparkan toples obat narkoboy, yang tanpa sengaja membuat Olive tahu ada sebuah jalan keluar dari lubang tersebut. Tanpa membuang banyak waktu, Olive pun memasuki lorong itu dan bergegas keluar secepat mungkin. Namun yang mengejutkannya adalah lorong itu membawa Olive ke sebuah tebing yang terjal. Aduh, Olive benar-benar kesal. Tapi kalau dia kembali masuk pun sama saja. Tidak ada jalan keluar lain selain tebing tersebut. Dengan terpaksa, Olive pun berniat memanjat tebingnya. Tapi tiba-tiba Keep Breathing bersambung. Untungnya Olive masih diberikan keselamatan. Dahan-dahan pepohonan meredam laju tubuhnya, membuat momentum jatuhnya sedikit melambat sebelum akhirnya ia menghantam tanah. Tapi meski begitu, Olive mengalami luka-luka yang cukup parah. Tubuhnya banyak yang memar. Lalu kaki kirinya entah patah atau terkilir, yang jelas Olive merasakan kaki kirinya itu sangat sakit. Di momen itu, Olivia pun mengingat kilasan masa lalu bersama ayahnya. Meskipun Olive seringkali bersikap menjengkelkan, namun si ayah selalu bersikap sabar. Dan si ayah juga berusaha selalu ada untuk Olive. Karena ayahnya baik, Olivia bisa berhasil melewati hari-hari yang sulit tanpa seorang ibu. Ingatan itu membuat Olive merasa lebih kuat. Sehingga ia dengan sekuat tenaga berusaha bangkit berdiri meskipun harus menahan rasa sakit. Dengan bantuan sebongkah kayu yang Olive jadikan tongkat, dia mulai berjalan dengan perlahan, sedikit demi sedikit. Olive berusaha mencari arah utara mengandalkan petunjuk dari arah matahari akan terbenam. Tapi Olivia pun kembali diberikan sebuah ujian. Ia tidak bisa mencari arah utara lagi karena matahari sudah tidak tampak. Ya sudahlah, Olive pasrah saja. Kemanapun dia pergi gas ajalah. Yang penting tetap berjalan. Hingga tak terasa hari sudah gelap lagi.
Singkat cerita, hari sudah berganti lagi. Olivia kembali melanjutkan perjalanannya yang entah bagaimana hasil akhirnya nanti. Di hari ini, hati Olivia sedikit terobati karena sosok halusinasi yang muncul adalah Danny, suaminya. Membuat perjalanan Olivia yang menyulitkan itu terasa sedikit lebih mudah. Lalu Danny pun menghilang di saat hujan turun membasahi bumi. Olivia yang sudah sangat kehausan segera membaringkan tubuhnya dan membuka mulutnya meminum sebanyak mungkin air yang turun. Dan singkat cerita, saat hujan telah berhenti, suasana dan cuaca hutan tampak begitu indah. Olivia melanjutkan perjalanannya, terus melangkah tanpa menyerah. Hari sudah berganti lagi dan berganti lagi, entah sudah hari keberapa Olivia tersesat. Mungkin 10 atau 11 hari. Wanita itu bertahan hidup dengan memakan buah-buahan beri di hutan. Hingga di suatu momen Olivia mendengar suara mobil. Yang setelah ditelusuri sumber suaranya, ternyata bukan suara mobil, melainkan suara arus sungai. Olivia pun menepi di pinggirannya, beristirahat sambil mengingat lagi memori ketika ia menanyakan pada ayahnya tentang surat-surat dari ibunya. Di waktu itu si ayah sudah sakit-sakitan parah. Ditanya tentang surat itu, si ayah menjelaskan bahwa ibunya Olive tidak menulis surat itu untuk Olive, melainkan untuk dirinya sendiri. Karena selama ini mereka berdua selalu ada di sana, tidak pernah pergi kemanapun. Tapi ibunya Olive tak pernah pulang. Jadi surat itu hanya obat untuk ibunya Olive sendiri untuk mengobati rasa bersalahnya karena telah meninggalkan mereka. Tapi meski begitu Olive tetap merasa kecewa pada ayahnya. Hingga singkat cerita, hari di mana ayahnya Olive menghembuskan nafas terakhirnya pun tiba. Sebelum pergi, si ayah mengatakan betapa sangat ia menyayangi Olivia, satu-satunya putri si ayah. Dan Olive pun menangis di saat sang ayah memejamkan matanya untuk selamanya. Di masa sekarang, sosok si ayah muncul menjadi halusinasi Olivia. Dia mengatakan beberapa patah kata mutiara bijaksana untuk menguatkan Olivia, putrinya. Memang, kata-kata ayahnya berhasil membuat Olivia semakin kuat. Tetapi juga membuat Olive sedih karena ia sangat merindukan ayahnya itu yang telah pergi dari dunia ini. You were just a little girl. You didn't do anything wrong. It's nice here. Karena tidak tahu lagi harus bagaimana, Olive di situ tanpa diduga mengambil keputusan yang sangat nekat. Dia mengambil sebuah bongkahan kayu, kemudian mulai menghanyutkan dirinya pada arus sungai sambil berpegangan pada bongkahan kayu tersebut yang berfungsi sebagai pelampung. Entah kemanalah arus sungai itu akan membawanya, terserah. Karena jika terus berjalan tanpa arah yang jelas, Olive sudah tidak kuat lagi. Tapi di sebuah tikungan arus sungai yang deras, tanpa sengaja pelampung kayunya terlepas dari genggaman Olive. Seketika tubuhnya terhempas kuat, terbawa arus tanpa kendali. Ia berusaha meraih kembali kayu itu, namun derasnya air menenggelamkan setengah tubuhnya, membuatnya terombang-ambing seperti boneka rapuh di tengah badai. Nafasnya tersengal, matanya terbuka lebar antara panik dan pasrah, sementara kedua tangannya menggapai apapun yang bisa menyelamatkannya. Tapi tak ada apa-apa selain air yang terus menyeretnya lebih jauh. Namun singkat cerita, setelah 1 atau 2 jam lebih berlalu, untungnya Olive ditemukan oleh 2 orang pemancing yang kebetulan sedang berada di pinggir sungai. Mereka segera menolong Olive, membawanya ke daratan lalu memberikan pertolongan pertama. Akhirnya, perjuangan Olivia yang tak kenal menyerah berbuah keajaiban. Kini ia berhasil diselamatkan dan bisa pulang untuk bertemu kembali dengan Danny, suaminya. Bahkan Olive sudah membayangkan bagaimana ia akan melahirkan nanti dan didampingi oleh Danny, cinta sejatinya. Keep Breathing selesai. Karena Keep Breathing ini adalah sebuah mini series, jadi tidak akan ada season 2 atau kelanjutannya ya teman-teman. Ceritanya selesai sampai di sini. Pesan yang bisa kita ambil dari series ini adalah tentang kekuatan untuk terus berjuang meski dunia seakan tak memberi harapan.
Olivia menunjukkan pada kita bahwa bahkan di saat paling gelap, ketika tubuh lemah dan pikiran nyaris menyerah, selalu ada alasan untuk bertahan. Entah itu cinta, mimpi, atau sekadar satu napas lagi. Keep breathing bukan hanya tentang bertahan hidup di alam liar, tapi juga bertahan hidup di dalam hati dan pikiran kita sendiri. Menghadapi trauma, luka lama, dan menemukan keberanian untuk melanjutkan langkah apapun yang terjadi. Dan pada akhirnya, hidup ini bukan hanya soal seberapa lama kita bernapas, tapi seberapa kuat kita berjuang untuk setiap napas yang tersisa. Karena selama kita mau bertahan, maka akan selalu ada harapan dan akan selalu ada alasan untuk tetap hidup. Videonya sampai di sini saja. Saya Sam Sulkohar. Bye-bye.